Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 kelas epidemiologi lingkungan C akan menjelaskan mengenai pengukuran paparan dan efek pada penyakit rabies. Yang pertama akan dijelaskan oleh Vio. Kepada Vio dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran paparan pada penyakit rabies. Bisa next slide-nya, Rahma. Paparan yaitu adalah pengalaman yang didapatkan populasi atau organisme akibat terkena atau terjadinya kontak dengan suatu faktor agen potensial yang berasal dari lingkungan. Paparan dalam epidemiologi seringkali dibedakan dari istilah dosis yang diartikan sebagai jumlah zat yang masuk atau berada di dalam tubuh organisme. Dalam epidemiologi seringkali diukur dari luar, jadi belum tentu sama dengan jumlah yang memasuki tubuh. Next, Rahma. Untuk pengukuran paparan ini dapat digunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu cara objektif, yang mana pada pengukuran secara objektif ini dibedakan atas dua, yaitu pengukuran secara fisik dan kimia. Yang pertama pada sifat fisiknya itu virus rabies ini pertama pada pemanasan pada suhu 60 derajat Celcius selama 5 menit, maka virus tersebut akan mati. Yang kedua, virus akan mati bila terkena sinar ultraviolet. Selanjutnya, virus ini akan cepat mati bila berada di luar jaringan hidup atau di dalam inangnya. Selanjutnya itu pada suhu minus 4 derajat Celcius, virus tersebut dapat bertahan hidup hingga berbulan-bulan. Selanjutnya pada sifat kimia, virus tersebut dapat diinaktifkan dengan propiolakton, fenol, halidolazirin, zat pelarut, lemak, dan lain-lain. Yang kedua, virus tersebut dapat hidup hingga beberapa minggu di dalam gliserin pada suhu kamar. Selanjutnya, virus rabies ini bila disimpan di dalam larutan gliserin pekat pada suhu kamar dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Selanjutnya, pada gliserin pada konsentrasi 10%, virus tersebut akan cepat mati. Yang kelima, virus tersebut akan cepat mati apabila dengan zat-zat pelarutnya seperti lemak dari sabun, deterjen kloroform, eter, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu waktu. Pada waktu ini, masa inkubasi atau masa masuknya virus ke dalam tubuh manusia atau hewan sampai menimbulkan gejala penyakit ialah sekitar 3-8 minggu. Masa inkubasi pada manusia itu bervariasi, biasanya berlangsung dari 2 hingga 8 minggu, kadang-kadang sampai 10 hari hingga 2 tahun. Namun rata-rata masa inkubasinya ini berawal dari 2-18 minggu. Faktor yang mempengaruhi masa inkubasi ini yang pertama yaitu jumlah virus yang masuk ke dalam luka yang terpapar tersebut, selanjutnya ke dalam luka gigitan dari hewan yang terpapar virus rabies tersebut. Yang ketiga jumlahnya banyaknya luka jamak yang atau tunggal. Selanjutnya dekat atau jauhnya luka tersebut dengan sistem susunan syaraf. Apabila luka tersebut semakin dekat dengan susunan sistem saraf, maka inkubasinya pun akan semakin cepat. Selanjutnya itu masa inkubasi wanita dan anak yang cenderung lebih pendek. Next. Selanjutnya yaitu tempat yang terbagi atas dua, yang geografis yaitu secara global. Rabies dapat ditemukan hampir di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, kecuali di Antartika, Selandia Baru, Skandinavia, Taiwan, Jepang, dan beberapa pulau kecilnya. Daerah seperti pedesaan dengan banyak ladang atau kebun, daerah pesisir dan pelabuhan merupakan salah satu daerah yang banyak banyak menyebarnya virus rabies ini. Selanjutnya tepatnya pada tubuh, yaitu yang pertama luka dengan risiko rendah, yaitu jilatan pada kulit luka, luka garukan atau lecet, luka kecil di sekitar tangan, badan, kaki. Selanjutnya luka dengan risiko tinggi yaitu terdapat pada jilatan pada selaput mukosa utuh, jilatan di daerah bahu, luka gigitan di daerah bahu, luka gigitan di daerah persyarafan, genitalia, luka gigitan lebar atau dalam dan banyak. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Vio. Selanjutnya mengenai pembahasan dosis konsentrasi akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya pada pengukuran paparan ada yang namanya variabel dosis dan konsentrasi. Pertama kita akan membahas mengenai variabel dosis. Dosis ini dapat dikatakan sebagai banyaknya agen yang dapat masuk kepada tubuh manusia. Jadi jika kita kaitkan pada virus rabies ini dapat dikatakan bahwa
Proses ini merupakan jumlah virus atau banyaknya virus rabies dari sebuah gigitan hewan atau cakaran hewan yang masuk dan menginfeksi tubuh manusia. Selanjutnya yaitu pada variabel konsentrasi. Konsentrasi ini dikatakan bahwa banyaknya virus pada suatu media atau pada suatu host. Pada penyakit rabies ini dapat dikatakan bahwa konsentrasi ini merupakan banyaknya virus yang terdapat pada hewan atau host pembawa virus rabies ini sendiri. Next, sama. Selanjutnya yaitu jenis paparan berdasarkan sifat dari, bisa di back mah, berdasarkan dari sifat agen. Yang pertama yaitu sifat agen virus rabies ini dikatakan sebagai agen yang sistematik, di mana virus rabies ini jika dia menggigit manusia, maka efeknya itu akan menyebar ke seluruh tubuh dari korbannya itu atau seluruh tubuh manusia. Selanjutnya berdasarkan sifat zat pemapar. Sifat zat pemapar dari virus rabies ini yaitu di mana dia sumber virusnya banyak dan agennya sama. Seperti yang kita tahu bahwa sumber dari virus ini bisa dari hewan berupa anjing, kelelawar, ataupun dari fox atau rubah. Tapi agennya itu tetap sama, yaitu virus rabies itu sendiri. Next, Rama. Selanjutnya yaitu pengukuran paparan. Pengukuran paparan dari virus rabies ini dilakukan pada lingkungan biologis, yaitu pada hewan, seperti yang pada gambar samping bahwa virus rabies ini berasal dari hewan-hewan yang biasanya itu ada di sekitar kita, seperti anjing, kelelawar, dan rubah. Jadi pengukuran ini dilakukan pada lingkungan biologis atau lingkungan hidup hewan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai pengukuran efek oleh Rama. Rama, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengukuran efek pada penyakit rabies. Jadi pengertian dari efek tersendiri adalah respon umum suatu organisme terhadap paparan. Salah satunya mengalami sakit sebagai respon tubuh. Jadi efek ini dapat berupa penyakit secara klinis atau dapat dirasakan ataupun penyakit yang belum terukur. Penyakit ini adalah penyakit endemis, yaitu penyakit yang menyebar tanpa ruang waktu disebut juga organisme khususnya hewan masih ada yang tertular, maka akan selalu ada kasus baru. Karena seperti kita ketahui sendiri bahwa anjing pada perdesaan biasanya itu sangat bebas dan banyak anjing-anjing tidak terurus, maka mereka akan terus hidup dan berkembang biak tak terkendali. Maka selama mereka dapat berkembang biak, maka pasti penyakit ini akan terus ada. Kemudian hewan pembawa virus rabies itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama terlihat gelisah atau takut. Biasanya mereka sangat sensitif terhadap manusia ataupun siapapun yang berada di sekitar mereka. Kemudian cepat marah dan mudah menyerang orang. Sifat sensitif ini biasanya juga timbul pada binatang yang sedang yang bergender betina, yang saat sedang mengandung dia akan semakin sensitif. Untuk tujuannya juga sebagai proteksi terhadap anaknya. Kemudian demam dan kejang. Ini juga dirasakan pada hewan yang terkena atau terinfeksi rabies. Kemudian mulut berbusa. Kemudian tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan ini juga terjadi pada hewan yang terinfeksi virus rabies. Dan juga hewan tersebut akan terlihat lemah. Dikembalikan kepada Muratrat. Baiklah, terima kasih Rama. Untuk pembahasan mengenai pemaparan efek selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdi. Kepada Ferdi, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang gejala awal rabies pada manusia. Nah, gejala-gejala awal ini sangat umum ya, yaitu lemas, mudah cemas, dan demam. Dan lanjut, Rama. Terus ada gejala awal lainnya, yaitu ada sakit kepala, sakit pada area bekas gigitan hewan, dan juga kram atau kesemutan pada area tubuh tertentu. Selanjutnya, Rama.
Nah, untuk gejala lanjut pada manusia biasanya akan terjadi lupa ingatan, bingung, produksi air liur yang berlebih, lalu yang terakhir itu pasti ada kesulitan dalam menelan. Jadi ada 4 gejala lanjutan setelah beberapa hari gigitan gitu. Selanjutnya Rama, kita masuk ke itu. Nah, ini untuk insiden rata-rata, angka insidennya. Untuk ini datanya kita ambil pada Januari sampai Agustus 2020 di Indonesia. Nah, kasus gigitan hewan penular rabies pada periode itu yaitu 24.475 kasus gigitan dengan banyaknya jumlah penduduk 270,2 juta jiwa. Nah, dari yang data tersebut kita mendapatkan angka insidennya itu sekitar 0,0905. Jika angka insiden ini naik dari sebelumnya, maka risiko peningkatan rabies akan semakin tinggi. Jika turun, berarti angka risiko penyebaran virus rabies itu akan semakin rendah. Mungkin sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Ferdi, dan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok 9 yang telah menjelaskan mengenai pengukuran paparan efek pada penyakit rabies ini. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada katakanlah, kami mohon maaf, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.